Hello students, how are you today? Are you ready to learn English in the fourth episode? Thank you for attention. On the topic this day, on the topic of mathematical symbol, every meaningful mathematical statement can also be expressed in the plain language. Many plain language statements of mathematical expression would fill several pages. While to express them in mathematical notation might take as little as one line. One of the ways to achieve this remarkable comparison is to use symbol to stand for statement, instruction, and so on. And now, can we create and develop mathematics without using language? Dalam bahasa Indonesia, dapatkah matematika dikatakan menjadi bahasa matematika? Saya katakan, yes, I can. Dapat. Mengapa demikian? Sebab kalau kita menelusuri ilmu perhitungan dalam aljabar ataupun matematika, para pelajar mahasiswa akan menemukan bentuk-bentuk simbol. Ya, bentuk-bentuk simbol baik dalam pengurangan, penambahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah dianjurkan kepada Anda, khususnya bagi mereka yang program mekanik alat berat, salah satu contohnya, mekanik alat berat di sini akan berjumpa dengan informasi hitungan seperti yang dalam slide ini Anda lihat. Contoh, ada tulisan order 1, 5, 3, 6, 4, 2 atau urutan pembakaran, mungkin di workshop Anda, atau firing order. Kemudian di situ juga tightening square atau urutan pengencangan. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dan kita lihat pada slide berikutnya, Anda juga mungkin sebagai teknisi di mekanik alat berat, atau khususnya mereka yang ataupun Anda yang bergelut dalam ilmu permesinan, mesin, Anda akan melihat bagaimana di situ pemakaian bahan bakar setiap hari dalam kendaraan Anda, atau fuel use per day. Kemudian di situ juga Anda akan melihat sebagai contoh, kami tulis di sini ada 95 gallon, 100 galon perkiraan, dan sebagainya. Nah, mengapa kami buatkan di sini angka demi angka? Yang jelas kami di sini bukan mengajarkan satu matematika, tetapi perolehan ini akan mengacu kepada Anda bahwa Anda mahasiswa jurusan alat berat harus mengerti dan harus memahami tentang simbol-simbol matematika. Kita lihat juga di situ estimate 100 gallons 6 days per week equal 6 times 100, 6 kali 100 dalam bentuk perkalian. Kemudian ada 6 hari bekerja setiap minggu. Nah, camkanlah oleh Anda baik-baik. Jadi di sini tadi bahwa mathematics needs thinking process, and thinking process in its turn needs language, ya, untuk berproses berpikir. So we cannot create and develop mathematics without using language. Jadi di sini matematika kita harus mengetahui dengan jelas tentang peranan bahasa-bahasa tersebut. Question: Is the language in mathematics natural or artificial? Anda menjawab langsung. The language of mathematics consists of symbol artificial created by mathematician
And here some of them. Kita lihat pada slide berikutnya beberapa contoh. Contoh pertama, symbol angka tambah, addition atau hitungan penambahan. Kemudian subtraction, kemudian multiplication, division, more than, less than, dan seterusnya. Nah, jika Anda melihat yang pertama di sini tulis, Anda lihat addition, ya berarti di sini Anda akan mempraktekkan diri Anda menjumlahkan satuan angka terkecil ataupun satuan angka terbesar. Saya akan buatkan contoh 20 ataupun ditambah 25 or 20 plus 25 equal bla bla bla. 20 tambah 25 sama dengan 45. Atau dalam bahasa Inggrisnya Anda bisa mempraktekkan diri Anda. 20 plus 25 equal 45. Ya, untuk penambahan. Atau mungkin juga kata plus bisa dirubah juga Anda memakai dengan n. Atau mungkin juga kalimat sederhana. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 and 5 equal 7. Or 2 and 5 are 7 equal adalah sama dengan R juga sama dengan. Nah, demikian juga oleh Anda subtraction adalah pengurangan. Jadi Anda harus memahami dari angka terkecil yang utamanya Anda harus bisa menghitung, menjawab mengingat kembali mulai angka 0, 0 sampai billion di luar otak kita. Agar pertama, jika seseorang yang bertanya kepada kita tentang pengurangan, penambahan, ataupun pembagian divided, atau times perkalian, Anda dengan cepat akan menjawab tersebut. Tapi kalau andai kata Anda tidak bisa hafal angka satuan terkecil dan satuan terbesar, saya kira Anda tidak akan mampu. Untuk itulah Anda diwajibkan mulai saat ini angka 0 sampai dengan angka 10.000 Anda harus hafal. Tapi ingat, angka 100 mengatakan 100, tapi setelah 101 satuan terkecil gunakanlah n. 101, 101. Nah, kita lihat di situ juga angka kali multiplication. Ya. Tapi biasanya orang apakah di perbankan ataupun di bursa efek biasanya mempraktekkan keuangan tersebut. Contoh 8 dikali 5 sama dengan 40. Di perkalian itu Anda gunakan 8 times 5 equal 40. Itulah untuk perkalian. Mudah bukan Anda pahami? Jika perkalian Anda buatkan, Anda mengatakan times. Jika Anda akan membagi, katakanlah dengan divided. Sekali lagi, katakanlah dengan divided. Bagi contoh, 10 dibagi 5 adalah 2. 10 divided by 5 equal 2. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan memberikan salah satu yang terbaik bagi Anda di dalam bahasa Inggris Anda, terutama matematika. Nah, kita lihat slide berikutnya. One of the way to achieve this remarkable comparison to use symbol to stand for statement, stand for instruction, and so on. Kita telah tadi mengulas kembali dan kita akan melangkah kembali ke statement berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, so every meaningful mathematical statement can also be expressed in plain language. For example, Anda lihat di situ seperti apa yang telah saya sampaikan barusan, plus sign, ya, and then
minus atau subtract by, multiplication, division, atau divided by, atau more than, less than. Dan semua ini yang Anda lihat adalah lambang-lambang atau simbol, sebagian simbol untuk matematika. Ya, banyak simbol-simbol yang akan Anda hadapi, tapi sebagian yang kami sampaikan kepada Anda seperti kita lihat, logical and, angle, not equal to, square, integral, dan seterusnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mulai saat ini Anda bisa membuat suatu praktek yang katakanlah harus banyak Anda belajar di rumah. Kita lihat slide berikutnya untuk praktek Anda. How to say mathematical expression. Sebagai contoh, kami perlihatkan tentang beberapa contoh satuan angka terkecil. Ya, Anda bisa memahami, Anda bisa catat di sini. Kita lihat. Nomor 1, 25 divided by 5 is 5. Ya. Nomor 2, 9 multiplied by 9 is 45. Number 3, 25 plus, ingat, bukan plus, tetapi Anda katakanlah di situ, plus. 25 plus 352 is 377. Dan ketika Anda menyebutkan satuan atau puluhan dalam bilangan 100, 1000, atau mungkin seterusnya, ucapkanlah N. Sebagai contoh Anda lihat angka 105, 105, 539, 539. Kita lihat slide berikutnya agar Anda paham. Nah, untuk memperlancar Inggris matematika, khususnya bagi Anda di prodi alat berat, dalam mengolah hitungan matematika dengan menggunakan bahasa Inggris, pendidikan teknik komputer dan informatika, serta otomotif, jurusan alat berat ataupun ilmu permesinan, mampu mengucapkan satuan angka atau number tanpa melihat buku. Kita lihat di situ. Bagian A, cardinal number, adalah bilangan untuk urutan mulai angka 0, 1, 5, 9, 7, 12, 40, 20, dan seterusnya. Kemudian di dalam kelompok B, ordinal number. Ordinal number. Kemudian di bagian C adalah bilangan untuk tingkatan seperti contoh first, fourth, seventh, dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk berikutnya, slide berikutnya. Dan khusus bagi Anda untuk alat berat, untuk memahami dan mengenal lambang atau simbol matematika, lihat dan perlu Anda catat dalam buku Anda beberapa petunjuk di bawah ini. A, B, C, D are letter. A, B, C, D, E, F adalah huruf. 1, 5, 7, 12 are number, adalah angka-angka. Lihat oleh Anda juga bentuknya, beberapa bentuk, ya, simbol, or mark, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hitungan tersebut, setelah Anda contoh menghitung berapa banyak oli dimasukkan, berapa banyak bensin, dan sebagainya, kemudian Anda lihat pemakaian bensin, pemakaian oli, Anda bisa melihat how many, some, several, more, much, many. Anda bisa praktekkan di workshop Anda dengan mempergunakan alat-alat yang
sederhana. Kita lihat berikutnya lagi. Dalam hal ini, we cannot create and develop mathematics without using language, and the language of mathematics consists of symbol artificial created by mathematician. Jadi di sini yang diungkapkan dalam slide ini, Anda harus mengerti dan harus mulai belajar saat ini bagaimana penggunaan simbol-simbol bahasa matematika untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini dan Anda sendiri harus banyak membuka buku, karena itulah nanti nasib Anda pada waktu Anda bekerja akan menemukan pelajaran-pelajaran bahasa Inggris matematika. Demikian, di episode keempat ini Anda telah belajar tentang bahasa matematika. Sampai jumpa di lain kesempatan di episode kelima. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar.